Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa sekalian, hari ini ada satu tema besar sebenarnya. Yang tema itu tentang sosok besar. Barangkali sekelas kita itu tidak bisa sebenarnya untuk nyebutin itu ya. Artinya orang besar diomongin sama atau dibicarakan orang kecil ya seperti kita itu kurang pantas ya. Seperti kita baru latihan olahraga, latihan sepak bola, sudah bisa atau sudah mau mengomentari tentang Cristiano Ronaldo atau mengkritik ya atau menilai, menelaah, itu kan kayaknya kurang pas. Tetapi apapun permasalahan di situ, yang kita ingin ambil poin pentingnya adalah mengedukasi bahwa tokoh-tokoh kita atau tokoh-tokoh dari cendekiawan muslim, tokoh ulama kita wajib kita sampaikan secara objektif. Wajib kita sampaikan secara empiris di dalam long historical series itu. Di antaranya adalah hari ini kita bicara tentang tokoh besar, mungkin di luar sana orang nyebutnya kontroversial atau mungkin konservatif bagi mereka yang tidak satu jalur atau satu pemikirannya. Dan ini ada di tengah-tengah kita kitabnya, pemikirannya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fil asas, basically, mau tidak mau, suka tidak suka, tokoh besar ini alias Ibnu Taimiyah rahimahullah dibesarkan di dalam rahim Islam, dibesarkan juga di dalam sejarah panjang Islam. Tentunya wajib kita ketahui secara global, dan ini adalah menjadi pembelajaran bagi umat, pembelajaran bagi kaum muslimin, bahwa kita punya cendekiawan muslim, punya tokoh-tokoh besar, punya ulama-ulama karismatik, ulama-ulama yang memiliki tanggung jawab besar selama hidupnya untuk umat, untuk kemanfaatan umat, untuk kemajuan Islam dan sebagainya. Ibnu Taimiyah dia lahir di Haran. Haran itu mungkin sekarang posisinya di Turki. Ada beberapa penelitian bahwa Haran itu masih ada, dan di sana masih ada jejak-jejak historinya bahwa keluarga Taimiyah ada di situ. Nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali Ad-Dimashqi. Beliau lahir di kurun 1263. Jadi Ibnu Taimiyah dulu, baru kemudian Ibnu Khaldun. Kalau yang paham Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah baru Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah lahir di 1263. Beliau wafat di 1328. Wafat dia di Damaskus. Jadi waktu kecil beliau lahir di daerah Haran. Ketika umur 6 atau 7 tahun kemudian mereka berimigrasi atau berpindah dari Haran ke daerah Damaskus. Dikarenakan waktu itu adalah di akhir dari kekhilafahan Abbasiyah, karena ada serbuan pasukan Mongol atau pasukan Tartar yang ke daerah Timur Tengah, khususnya Baghdad ya, khususnya Afrika dan Eropa, Afrika dan Asia lah, khususnya Timur Tengah, sehingga menjadikan Ibnu Taimiyah bersama keluarganya harus pindah ke Damaskus. Beliau datang dari satu rahim yang diberkahi. Beliau dari keluarga yang turun-temurun berada pada rumah ilmu. Bapaknya, kakeknya, kakek dari kakeknya, terus pamannya dan sebagainya, beliau ada para ulama besar di zamannya. Katakanlah tadi bapaknya Abdul Halim misalnya. Beliau seorang tokoh besar, beliau ulama besar di zamannya itu. Kemudian kakeknya Abdul Salam, beliau ulama besar dan membuat kitab. Bahkan ada satu kitab yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani, itu adalah dari kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah lahir
tumbuh dan berkah di atas keilmuan yang luar biasa, satu keluarga yang memuliakan ilmu. Makanya kalau kita lihat literasi sejarahnya Ibnu Taimiyah, dia memang lahir pertama berguru kepada orang tuanya, kemudian kepada kakeknya, kemudian kepada pamannya. Setelah itu beliau rihlah kepada para ulama di zamannya. Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa di dalam satu kitabnya, yaitu Durrul Karimah, bahwa beliau memiliki lebih dari 200 ulama gurunya, ya maksudnya. Jadi beliau bukan belajar sendiri, kemudian mentafsir sendiri, kemudian menelaah, meneliti sendiri, tidak. Beliau sudah dikaruniai oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, ya. Nah, nanti kita kalau masih ada waktunya kita sampaikan beberapa keunggulan beliau, kecerdasan beliau disampaikan oleh para murid-murid beliau, bahwa ketika belajar Quran, fikih, hadis, tafsir kepada bapaknya, kemudian dilanjut kepada kakeknya, dilanjut dengan pamannya, dan dilanjut dengan sekitar 200 ulama. Di sini ada Ibnu Abdi Daim misalnya, Ibnu Abil Yusr, Al-Qasim Al-Irbili, dan sebagainya. Belum ulama-ulama hebat di zamannya yang sudah melihat langsung kecerdasan, kewarauan, kekuatan, dan pengetahuan dari Ibnu Taimiyah. Makanya ketika hafalan Qur'annya dia belum genap umur 7 tahun, dia sudah hafal Qur'an. Kemudian ketika umur 19 tahun ke 20 tahun, beliau sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa di dalam agama. Ingat ya saudara-saudaraku, bahwa di zaman itu, ya, di generasi abad ke-13-an atau abad 12-13 itu, di kalangan para ulama itu, orang itu tidak mudah untuk memberikan fatwa. Sampai ada rekomendasi dari mufti, para ulama sebelumnya, rekomendasi bahwa dia, si Fulan bin Allan, sudah memiliki cakap layak untuk berfatwa. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah umur 19 tahun, 20 tahun sudah diberikan rekomendasi untuk memberikan fatwa. Artinya ini subhanallah bahwa beliau memiliki kecerdasan, kemampuan di dalam agama, tidak nanggung-nanggung gitu. Bukan ulama kaleng-kaleng kalau bahasa kita, bukan ulama yang kemudian hanya bisa A, B, C kemudian langsung menjadi satu ulama besar, tidak. Tapi rekomendasi dia sudah ada pada zaman beliau dari ulama-ulama yang kemudian menjadi gurunya beliau waktu itu. Kemudian ketika beliau di dalam memberikan atau ketika mengupas satu masalah, beliau, bahasa kita mungkin sangat rakus di dalam keilmuan, ya. Uletnya dia di dalam menuntut ilmu itu melebihi dari rata-ratanya manusia waktu itu menuntut ilmu. Makanya sampai-sampai dia pernah menyampaikan bahwa ada satu kegelisahan. Ini Ibnu Taimiyah yang bilang, ada satu kegelisahan bahwa ada satu masalah yang pelik yang dia tidak bisa pecahkan, alias belum paham. Makanya dia berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah sampai ratusan kali, kemudian dia meminta dibukakan ilmu oleh Allah, kemudian dia membuka banyak atau bahkan ratusan kitab untuk satu permasalahan itu, kemudian sampai Allah bukakan itu untuk kami, dan sehingga tidak syak lagi, tidak ragu lagi tentang permasalahan A, B, C gitu. Itu sekelas Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ketika dia sebelum umur 19 tahun, dia sudah langsung, bukan lagi katanya-katanya, dia langsung mendengar sanad dari jalurnya Imam Ahmad untuk menyampaikan kitabnya Musnad Imam Ahmad. Tahu kitabnya Musnad Imam Ahmad itu sekitar kalau dijilidkan sekarang ada 50 jilid. Coba. Dan itu tiap hari dia mendengar langsung dari para syekh yang menyampaikan secara sanad dari Imam Ahmad untuk Musnad Imam Ahmad. Itu sekitar ada 30.000 hadis. Nah, kita ya membaca yang Sahih Bukhari Muslim saja yang sekitar 5 sampai 7.000 hadis saja nggak kelar-kelar. Umur sudah tua nggak kelar-kelar untuk baca Imam Bukhari doang. Ya kan?
Apalagi yang lainnya, yang kutubus sittah yang lain, Imam Muslim, Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah dan sebagainya. Sedangkan kalau Ibnu Taimiyah membaca sesuatu itu cepat, dan dia cepat untuk menangkap. Bahkan kegelisahan dia di dalam mencari ilmu itu, dia dengan mewakafkan seluruh hidupnya untuk ilmu, berdakwah, berjihad, beramal. Jadi ada perbedaan kita ini. Contoh misalnya, kita menuntut ilmu itu kan ada hasilnya atau ada buahnya. Buahnya ada amal. Maka Ibnu Taimiyah itu melihat setiap menuntut ilmu harus ada buahnya, ada amalnya. Tidak sedikit dari pujian para ulama, kita bisa lihat deh referensinya, dan sekarang banyak. Ya, antum bisa lihat referensi-referensi dalam kitab-kitab Al-A'lam misalnya. Al-A'lam Az-Zirqli ya, kemudian Al-A'lam Al-Auliya ya, fi Manaqib Ibnu Taimiyah misalnya. Antum bisa lihat di sana. Atau mungkin Abjatul Ulum atau Bidayah wa Nihayah misalnya. Banyaklah referensi yang kita bisa jadikan pegangan kokoh atau argumentasi yang mu'tamad bagaimana sepak terjangnya Ibnu Taimiyah di dalam gelanggang perjuangan menegakkan Islam. Terkenal zuhudnya, terkenal dermawannya, terkenal beraninya. Dia menggabungkan ilmu dengan amal itu sudah full. Antum atau mungkin kita masih belajar ilmu tentang jihad, bisa saja ya. Tapi amal jihadnya bisa saja kita belum sampai. Tapi Ibnu Taimiyah mengilmui tentang jihad dan beramal tentang jihad. Kita kadang mungkin saja berilmu saja belum, apalagi beramal jihad gitu kan. Beliau seorang pejuang besar. Beliau ke medan perang. Beliau tidak hanya sebatas kemudian duduk di rumahnya, duduk di kajiannya, duduk di perpustakaannya, kemudian hanya mengkaji ilmu secara tekstualis, tidak. Beliau berada di gelanggang lapangan kehidupan. Beliau menyantuni fakir miskin. Ada cerita begini. Ini mungkin sedikit loncat karena saya tertarik. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi misalnya. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu dia diberikan banyak harta. Orang-orang yang mengenal beliau di zamannya, termasuk juga penguasa di zamannya, banyak memberikan harta kepada beliau, dan itu halal. Harta yang diberikan cuma-cuma kepada beliau, dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Mungkin artinya kalau nilai itu di dalam nilai kurs kita sangat besar sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak mengambil satu sen pun atas pemberian itu, kecuali dia amalkan, kemudian dia infakkan kepada yang membutuhkan, yang menurut dia si A butuh, si B butuh, si C butuh, dia amalkan habis. Ini fakta ya, kezuhudan beliau. Dan beliau mengambil apa yang perlu dia ambil saja untuk kebutuhan hidupnya. Makanya semua di dalam literasi sejarah tidak ada Ibnu Taimiyah kemudian bergelimpangan harta, bermewah, tidak ada itu. Justru kezuhudan lah yang sering kita atau kezuhudan yang sering kita baca dan kemudian kita lihat di gelanggang sejarah. Kemudian yang kedua, ada satu ulama besar di zamannya. Ulama ini adalah ulama yang mengkritik habis tentang Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau bisa dikatakan pembenci nomor wahid Ibnu Taimiyah di zamannya. Bahkan Ibnu Taimiyah sering dituduh yang aneh-aneh. Suatu saat ulama besar ini, saya tidak katakan ulama besarnya ya secara namanya ya, tapi ulama besar ini suatu saat meninggal. Datanglah murid besarnya atau murid tertuanya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Datanglah Ibnul Qayyim itu, ya Syekh, walhamdulillah, katanya, syukur kepada Allah, si fulan, Syekh fulan telah meninggal. Mendengar itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya Ibnul Qayyim, engkau sedang memberikan kabar gembira atau sedang menyampaikan kematian seorang muslim? Mendengar seperti itu, Ibnul Qayyim mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, itu seorang muslim. Ketika meninggal, jangan Anda berbahagia gitu loh. Coba, ini sekelas Ibnu Taimiyah.
Jadi ketika Ibnu Qayyim merasa bahwa bergembira atas pembenci pertama, pembenci utamanya meninggal, justru Ibnu Taimiyah mengatakan itu seorang muslim. Wajib kita beristirja kepada Allah. Sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah ngomong begitu tuh bukan kemudian nyantai saja, setelah itu dia pergi bersama Ibnu Qayyim, datang ke rumahnya. Dia bertakziah, datang kepada keluarganya. Apa yang disampaikan kepada keluarganya? Pertama dia sampaikan, kata dia kepada anak-anaknya, karena masih punya anak-anak kecil. Kata Ibnu Taimiyah, wahai anak-anakku, anggaplah aku sebagai bapakmu. Dan demi Allah, jika aku punya kelapangan rezeki, akan aku penuhi seluruh kebutuhan hidupmu. Jika aku memiliki kelapangan rezeki. Dan anggap aku sebagai bapakmu. Kemudian meminta, mendoakan orang-orang tuanya dan sebagainya. Coba. Karena Ibnu Taimiyah pernah dituduh begitu. Masih ingat? Waktu itu Raja Nasir itu diprovokasi oleh para ulama terdekatnya. Artinya ini para kroninya. Kebetulan kroninya para ulama dari kalangan sufi, ya kebanyakan kalangan sufi. Dia sampaikan kepada Raja Nasir bahwa Ibnu Taimiyah telah melakukan A, B, C, D. Mereka Ibnu Taimiyah berbeda dalam akidah, berbeda dalam fikih, berbeda dalam keyakinan yang lain. Dipanggillah Ibnu Taimiyah waktu itu. Dikarenakan Raja Nasir ini terpengaruh dengan para ulama yang di dekatnya itu, akhirnya dijebloskan dia ke penjara tanpa ada bantahan. Artinya Ibnu Taimiyah dipanggil atas tuduhan tapi tidak punya hak jawab gitu loh. Kan lucu itu. Ditangkaplah dia. Dalam peristiwa sejarah dijebloskan dia ke penjara. Setelah dijebloskan ke penjara, ternyata Raja Nasir ini sedang diarahkan kudeta oleh saudaranya sendiri, ya. Akhirnya qadarullah, Raja Nasir ini dikudeta oleh saudaranya. Naiklah raja yang dari saudaranya itu. Akhirnya Raja Nasir minggir, keluar dari kerajaan. Ketika Raja Nasir itu keluar dari kerajaan, itu para ulama yang menjadi penjilat di hadapan Raja Nasir ini juga menjilat kepada raja yang baru. Semuanya menjilat ke sana. Itu diketahui oleh Raja Nasir Al-Qalun itu. Ketika melihat seperti itu, jengkel luar biasa ini raja. Akhirnya dia mengumpulkan lagi sisa-sisa pasukan yang ada untuk menggulingkan kembali. Dan qadarullah kemudian raja itu juga terguling lagi. Akhirnya Raja Nasir bisa naik lagi sebagai raja tuh, atau sebagai sultan. Ketika dia naik, para ulama-ulama yang menjilat itu datang lagi tuh. Kata Raja Nasir, oh akan aku balas kalau gitu. Dikeluarkanlah Ibnu Taimiyah coba. Dikeluarkan Ibnu Taimiyah. Keluarkan Ibnu Taimiyah. Didekati Ibnu Taimiyah. Ya Syekh, saya minta maaf. Dulu saya menjebloskan Anda ke penjara dikarenakan tuduhan si fulan, hasutan si fulan disebutkan tuh. Hari ini kau bebas. Dan hari ini apapun yang kau minta akan aku penuhi. Maksudnya, kalau kau ingin balas mereka untuk jebloskan, hari ini akan aku berikan perintah untuk jebloskan ke penjara. Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Jangan, mereka adalah orang penting dan sebagainya. Ini artinya Ibnu Taimiyah membujuk kepada raja bahwa tidak usah dijebloskan. Tapi rajanya tetap. Dia menyakitimu, wahai Ibnu Taimiyah. Jika kau mau, akan aku jebloskan. Kata Ibnu Taimiyah, dia adalah orang penting dan diulamakan di tengah-tengah masyarakat. Aku berpikir bagaimana jika di tengah-tengah masyarakat melihat bahwa ada ulama yang rusak begitu. Terus posisi di depan Anda selain ulama siapa lagi? Artinya menjaga kehormatan mereka di depan umat itu jauh lebih penting dibanding hanya untuk urusan personal. Kata Ibnu Taimiyah, demi Allah, dalam urusan jiwaku saya tidak ada urusan apapun kecuali jika berhubungan dengan urusan Allah dan Rasulnya. Jika ada urusan dengan Allah dan Rasulnya, saya paling pertama. Tapi kalau hanya untuk urusan jiwa, saya tidak ada urusan dengan siapapun. Luar biasa. Ini fakta. Dan Anda bisa melihat referensi yang saya sampaikan tadi. Oh, itu kan baru kisah dalam hal kehebatan. Betul. Kehebatan mana lagi yang Anda bisa lakukan seperti itu? Ya, yang Anda bisa menggabungkan ilmu dengan amal seperti itu. Murah sekali, lapang sekali dadanya itu. Ya.
dia kencang, dia keras, ya keras sekali terhadap kebatilan. Bahkan dia punya satu kitab Al-Furqan Bainal Haq wal Butlan, keras sekali dia terhadap kebatilan dan kuat sekali dia di dalam memegang kebenaran. Jika datang as-sunnah terhadap dirinya, itu seolah-olah dia sudah memegang satu kebenaran yang sulit untuk dia lepaskan, kecuali ada dalil kebenaran lain yang mungkin ini adalah apa yang dia terima itu adalah kebatilan. Tapi itulah Ibnu Taimiyah yang memiliki prinsip yang sangat kuat, berpegang sangat kokoh terhadap Quran dan Sunnah, dan dia termasuk bagian dari ulama-ulama terdepan di dalam memberikan pelajaran terhadap umat.